Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Statistika ataupun Statistika Bisnis 1. Oke, setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang ukuran letak. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran dispersi atau ukuran penyebaran. Oke, pengantarnya, dengan mengetahui nilai rata-rata saja informasi yang didapat kadang-kadang bisa salah interpretasi. Misalnya, dari dua kelompok data diketahui rata-ratanya sama. Kalau hanya dari informasi ini, kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama, mungkin saja kita bisa salah kalau tidak diketahui bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok masing-masing tersebut. Jadi kalau misalkan dari yang kemarin kita hanya punya informasi ukuran gejala pusatnya hanya rata-ratanya saja, kita bisa salah mengambil kesimpulan. Nah, oleh karenanya kita harus melihat variasi datanya. Nah, makanya ada namanya ukuran penyimpangan. Dispersi atau variasi data atau keragaman data ini adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi bagaimana variasi nilai tersebut atau data tersebut menyebar dari rata-ratanya begitu. Nah, nilai dispersi atau nilai variasi ini menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data tersebut terhadap nilai rata-ratanya. Tuh, betul kan yang barusan Ibu bilang. Kemudian, semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Jadi, semakin besar nanti simpangannya atau variansnya, maka semakin besar, semakin bervariasi, semakin heterogen juga data tersebut. Mengapa dispersi penting? Didapat info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data, kemudian dapat menilai ketepatan nilai tengah dalam mewakili distribusinya, kemudian yang ketiga untuk analisis melalui perhitungan statistik yang lebih mendalam. Jadi contohnya nih mengenai simpangan ini, misalkan ada data nih dari suatu kelas, nilai suatu kelas, kemudian nanti dilihat dihitung simpangannya, kalau simpangannya semakin besar berarti nilai yang ada pada kelas tersebut itu semakin heterogen, jadi antara si A sampai nanti si Z nilainya itu berbeda-beda. Kemudian ada jarak yang jauhnya gitu, jadi ada yang nilai paling rendahnya, ada juga nilai yang paling tingginya. Tapi kalau misalkan simpangannya nanti kecil, maka di kelas tersebut nilainya itu hampir serupa. Nah, kalau misalkan kalian nanti suatu saat misal jadi guru atau misalkan kalian nanti lihat deh dari mau nyobain merangkum atau menyimpulkan nilai nanti saat di akhir gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau simpangannya ternyata kecil, berarti artinya nilai yang Ibu berikan itu serupa-serupa gitu. Itu kan tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena Ibu tidak bisa membedakan mana yang katakanlah pandai dan mana yang katakanlah kurang gitu. Oke. Nah, ini ukuran penyebaran atau dispersi ini ada dua macam. Yang pertama ada absolut, yang kedua ada relatif. Nah, untuk absolut di sini akan dibahas tentang rentang, kemudian simpangan rata-rata, rentang antar kuartil, simpangan baku, serta varians. Sedangkan untuk dispersi relatif sendiri akan dibahas koefisiensi variasi dan koefisiensi variasi kuartil. Nah, namun dari kesekian banyaknya ini, yang paling sering digunakan untuk ukuran penyebaran sendiri yaitu rentang. Udah pastikan rentang itu yang waktu kita mau menentukan atau membuat tabel DF ada rentang dulu. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang biasanya sangat penting digunakan yaitu simpangan baku serta variansi gitu. Kita mulai saja ya. Untuk rentang dulu. Rentang ini merupakan ukuran penyimpangan yang paling sederhana. Tadi sudah Ibu bilang bahwa rentang ini kita sudah pelajari saat akan menentukan DF. Rumusnya, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Contohnya nih, berat badan 5 orang dewasa sekian, 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 maka rentangnya adalah yang besar dikurangi yang kecil, yang besarnya 67 kg, yang kecilnya 48 kg, yaitu hasilnya 19 kg. Nah, kemudian
ini misalkan nih, tadi kan untuk data tunggal, sekarang kalau misalkan datanya data tunggal juga tapi ada dari dua kelompok gitu ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Jumlahnya sama-sama 250, kemudian rata-ratanya X bar-nya juga jadi 50 karena datanya cuma 5 berarti 250 dibagi 5. Kedua datanya sama juga 50, tapi kita lihat rentangnya nih. Untuk yang kelompok pertama kan nilai terbesarnya 60, terkecilnya 40, berarti rentangnya 60 kurang 40 hasilnya 20. Sedangkan untuk kelompok kedua nilai terbesarnya 90, nilai terkecilnya 10, berarti rentangnya 80. Nah, kalau tadi seperti sudah dibicarakan di pengantar tadi di awal, kalau kita punya data, kita hanya tahu rata-ratanya saja, yaitu 50 saja, berarti kita akan menganggap bahwa kedua kelompok ini mempunyai nilai ujian yang sama. Gitu kan? Tapi kalau misalkan kita punya data tambahan, ada rentang di sini, ada rentangnya yang ternyata kelompok 1 20 dan kelompok 2 80. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan lagi nih, ternyata bahwa kelompok 1 itu punya kepandaiannya merata karena rentangnya tadi lebih kecil dibanding rentang yang kedua. Sedangkan kelompok yang kedua kepandaiannya sangat bervariasi gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya deviasi rata-rata atau rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Ada dua macam rumus juga. Yang pertama untuk data yang tidak dikelompokkan, berarti data tunggal begitu ya. Rumusnya sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar per N. Dengan SR-nya itu berarti rata-rata simpangan, kemudian XI-nya adalah nilai data ke I-nya, kemudian X bar-nya itu berarti rata-ratanya, dan N kecil adalah banyaknya data pengamatan. Contohnya ini data tunggalnya, ini berat badannya ada dari 48 sampai dengan 67. Nah, tadi kan rumusnya kita mau mencari XI, harga mutlak XI dikurangi X bar begitu ya. Nah, kita ini cari dulu, ini sudah ketemu kan XI-nya itu berarti datanya, data yang ada pada soalnya, kemudian X bar-nya harus cari dulu nih rata-ratanya. Rata-ratanya X bar itu karena ini data tunggal berarti tinggal dijumlahkan seluruhnya dibagi banyaknya data. Jadi 48 tambah 52 tambah 56 tambah 62 tambah 67 kemudian dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 285 dibagi 5 yaitu 57 kg. Maka untuk mengisi kolom XI dikurangi X bar, ini X bar ya. XI-nya untuk yang pertama 48 dikurangi X bar-nya adalah 57. Jadi 48 dikurang 57 hasilnya min 9. Tapi tadi di rumus karena ada kata tanda mutlak artinya mengubah bilangan negatif menjadi positif, bilangan positif tetap positif begitu. Jadi yang awalnya negatif 9 ketika sudah memakai tanda mutlak maka menjadi positif 9. Yang kedua juga sama, 52 dikurang 57 berarti negatif 5 karena pakai tanda mutlak menjadi positif 5. Yang ini min 1 dari mana? Iya betul, dari 56 dikurangi 57. Ini 5 dari 62 dikurangi 57, 10 dari 67 dikurangi 57. Ini yang pakai tanda mutlak semuanya bernilai positif, sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 30. Maka simpangan rata-ratanya sigma harga mutlak XI kurang X barnya yang ini. Nih dari perhitungan ini 30 dibagi dengan N itu banyaknya data ada berapa tadi? Ada 5, jadi 30 bagi 5 hasilnya 6. Gitu. Nah sekarang yang kedua, untuk data yang dikelompokkan. Nah, kalau tadi rumusnya cukup sigma, harga mutlak XI kurang X bar. Kalau sekarang, kalau data yang dikelompokkan, data DF begitu ya, ada sigma F dikalikan harga mutlak XI dikurangi X bar per N. Jadi ada dikalikan dulu dengan banyaknya frekuensi data. Kita langsung saja ke contohnya biar lebih mudah. Kemudian XI-nya sendiri di sini kalau tadi datanya, kalau ini nilai tengahnya gitu. Nah, contoh untuk data yang berkelompok, misalkan interval kelasnya nih ada
berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kemudian ini XI. XI itu nilai tengah. Masih ingat cara mencari nilai tengah? Misalkan ini untuk kelas pertama 14,5 diperoleh dari 0 ditambah 29, kemudian dibagi 2, hasilnya 14,5. Yang ini 44,5 dari 30 ditambah 59, kemudian dibagi 2. Nah, ini frekuensinya ada, ternyata jumlah keseluruhannya ada 60. Kemudian ini FI dikali XI, kenapa dibutuhkan? Karena nanti kita mau mencari nilai rata-rata, betul. Jadi kita cari FI kali XI-nya. Nah, ini 43,5 diperoleh dari 14,5 dikali 3. Kemudian 400,5 diperoleh dari 44,5 kali 9, begitu seterusnya, sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 5.580,0 atau 5.580. Nah, untuk masuk ke pengisian tabel yang ini, maka kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya, nilai X-bar-nya berapa. Nah, rata-rata atau X-bar ini rumusnya sigma FIXI berarti jumlah dari FIXI jumlah keseluruhannya yaitu 5.580 dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan atau dengan N atau banyaknya data adalah 60. Jadi hasilnya ternyata 93. Maka untuk mencari tabel yang ini untuk yang pertama misalkan 78,5 dari mana? Diperoleh dari 43,5 dikurangi 93. Jadi sudah pasti ini hasilnya negatif ya, karena ini 43,5 lebih kecil dari 93. Tapi karena ada harga mutlaknya, maka nilainya menjadi positif, begitu. Nah, yang ini juga 48,5 diperoleh dari 400,5 dikurangi 93. Tapi ini sepertinya Ibu ada salah menghitung. Ini tolong sekalian diperbaiki saja ya untuk keseluruhan ini. Kayaknya ini pasti salah menghitung deh. Ya, tolong diperbaiki dulu nanti berapa hasilnya. Nah, terus kemudian ini F dikali harga mutlak XI kurang X bar berarti nilai frekuensi yang ini 3 misalkan dikalikan dengan 78,5 nanti berapa hasilnya. Kemudian dijumlahkan. Nah, jumlah yang inilah yang akan digunakan di rumusnya. Jadi SR sama dengan jumlahnya 1899 dibagi dengan banyak datanya adalah 60. Hasilnya 31,65. Nah, ini untuk contoh ini tolong dibetulkan ya. Tolong dicek, takutnya Ibu salah menghitung nih sepertinya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kita masuk ke masih macam-macam dari dispersi absolut. Ada yang namanya rentang antar kuartil atau RAK. Nah, rumusnya sendiri rentang antar kuartil ini Q3 dikurangi Q1 dengan Q3 itu adalah kuartil ketiga, Q1 adalah kuartil ke-1. Ini kalian sudah mempelajari bagaimana cara mencari kuartil ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk simpangan kuartil sendiri yaitu sama dengan RAK, berarti rentang antar kuartil dibagi 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke varians. Nah, ini yang pentingnya nih. Varians itu adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata. Varians ini didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi atau XI dengan rata-ratanya, X bar untuk sampel dan mu untuk populasi. Nah, ini ada varians untuk data tunggal, rumusnya ada 2, ada yang untuk sampel dan juga ada untuk yang populasi. Bedanya, untuk yang sampel ini simbolnya S, ya, untuk varians ini simbolnya S kuadrat, sedangkan untuk populasi simbolnya sigma kuadrat. Jadi bentuk ini dibacanya sigma gitu ya. Untuk S kuadrat sendiri rumusnya sigma dari sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1.
dengan S kuadratnya adalah varian sampel, kemudian XI-nya adalah data ke I, X bar-nya adalah rata-rata sampelnya, dan N kecilnya adalah banyaknya sampel. Sedangkan untuk rumus populasi, sigma kuadrat sama dengan, ini juga sigma, tapi ini mah sigma jumlah, kalau ini mah sigma varians populasi ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N besar, banyaknya data populasi begitu ya, dikalikan kali XI dikurang mu, dikuadratkan dibagi dengan N. N besarnya adalah banyaknya populasi. Nah, sedangkan ini varians untuk data yang berkelompok, sama tadi bedanya di di simbolnya juga. Kalau untuk sampel S kuadrat ya, untuk varian sampel, sedangkan varian populasi adalah sigma kuadrat. Bedanya lagi ada hasil kali dengan frekuensinya gitu. Nanti deh kita lihat lebih jelas ya untuk yang dicontoh ya. Nah, selain varians, ada juga yang namanya simpangan baku. Nah, ini lebih penting lagi dibanding varians tadi. Jadi kalau tadi varians kan simbolnya S kuadrat, sigma kuadrat. Nah, kalau simpangan baku ini akar kuadrat positif dari varians. Jadi kalau tadi variansnya S kuadrat, maka simpangan bakunya adalah S. Kalau misalkan variansnya sigma kuadrat, maka simpangan bakunya adalah sigma gitu. Jadi simpangan baku dan varians ini saling berkaitan begitu. Nah, simpangan baku diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk diperbandingkan. Jadi mudah nih pakai simpangan baku untuk membandingkan apakah data tersebut heterogen atau homogen begitu. Kemudian simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau misalkan kita tahu simpangan bakunya, kita bisa itu membandingkan mana yang lebih heterogen dan mana yang lebih homogen, begitu maksudnya. Nah, simpangan baku sendiri nih lambangnya bisa ditulis dengan S, kemudian nama lain simpangan baku adalah standar deviasi atau SD atau deviasi standar. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya tentukan deviasi standar atau tentukan standar deviasi, berarti itu masih simpangan baku yang ditanyakannya. Kemudian kelompok data yang heterogen mempunyai simpangan baku yang besar. Tadi kita di awal sudah bahas kalau simpangannya besar, maka datanya heterogen. Sedangkan kalau misalkan simpangan bakunya kecil, maka datanya homogen gitu, hampir serupa. Nah, simpangan baku populasi ditulisnya sigma sering dipakai. Jadi nanti untuk kalau misalkan di soal tidak disebutkan apakah ini sampel atau populasi, maka gunakanlah rumus simpangan baku populasi yang tandanya adalah sigma gitu. Nah, ini simpangan baku data tunggal rumusnya. Nih ada berapa macam nih? Ada 3 macam. 1, 2, 3 ya. Ini rumusnya. Kemudian ada juga yang barusan untuk sampel, sekarang untuk yang populasi ini juga rumusnya. Nih lihat ya, kelihatan tandanya. Ini sigma kalau yang tadi S, kemudian rata-ratanya sendiri di sini ada mu. Nih, ini tadi rumus yang ini tuh kan serupa dengan yang tadi sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat gak pakai akar, kalau sigma aja pakai akar. Nah, yang ini juga, nih rumus yang paling atas tuh sama dengan yang tadi S kuadrat untuk varians sampel. Tapi kalau simpangan baku pakai akar kuadrat sehingga S-nya tidak usah pakai kuadrat. Kenapa Bu bisa gitu? Kayak gini loh, misalkan S kuadrat sama dengan 49, maka S-nya sama dengan akar dari 49 gitu. Paham ya? Nah, ini kita masuk ke contoh untuk simpangan baku data tunggal. Diketahui data upah tahunan karyawan suatu perusahaan dalam jutaan rupiah, kemudian hitunglah simpangan baku dari data tersebut. Nah, ini karena tidak dituliskan apakah ini populasi atau sampel, kita bisa gunakan rumus yang populasi. Jadi ini datanya. Nah, biasanya datanya itu hanya ada nomor dan X-nya saja ya. Jadi datanya 30, 40, 50, 60, 70.
sampai jumlah gitu, ada 250. Nah, untuk menghitung ke arah simpangan baku, kita harus cari nilai XI kuadratnya. Ini 900 dari mana? Dari 30 dikuadratkan. Jadi 30 kali 30. Yang ini 40 kali 40, begitu seterusnya. Jumlahnya adalah 13.500. Nah, kemudian kita baru masuk ke rumusnya. Rumus simpangan baku untuk data tunggal. Nah, ini Ibu pakai rumus yang ini. Sigma sama dengan akar dari 1 per N. N itu banyaknya data, ada berapa tadi? Ada 5 ya, berarti 1 per 5 dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu yang tadi hasil penguadratkan dijumlahkan, yaitu 13.500 dikurangi sigma XI, berarti jumlah XI-nya ada berapa? Yaitu 250 dikuadratkan dibagi dengan N besar. N besar itu tadi banyaknya datanya ada 5. Nah, ini ya betul. Jadi cara perhitungannya kalian kuadratkan dulu 250-nya. Ngitung di kalkulatornya biar mudah. 250 dulu kuadratkan berapa hasilnya. Kemudian sama dengan kan tentu saja. Kemudian baru dibagi 5. Nanti tuliskan hasilnya berapa. Terus 13.500 dikurangi hasil yang perhitungan ini. Kalau sudah, dikalikan 1, kemudian dibagi 5. Nanti udah ada hasilnya, baru ditarik akar berapa. Ternyata ini hasilnya 14,14. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 14,14. Karena tadi dalam jutaan rupiah, maka hasilnya adalah 14.140.000. Begitu. Nah, kemudian ini selanjutnya simpangan baku untuk data berkelompok. Karena Ibu rasa untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas maupun nanti UTS datanya data berkelompok. Jadi harap diperhatikan untuk simpangan baku dan varians data berkelompok. Ini ada rumus kalau sampel ini S sama dengan, nah ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, varians sampel tapi pakai tanda akar sehingga ininya menjadi simpangan baku. Nah, ini juga ada rumus simpangan baku populasinya yang secara umumnya begitu. Nah, ini nih rumus simpangan baku yang 2 tadi juga dapat ditulis sebagai berikut seperti ini. Atau kalau Ibu secara mudahnya menuliskannya begini. Jadi kalau untuk populasi sigma sama dengan akar dari N besar ya tentu saja dikalikan dengan sigma FIXI kuadrat dikurangi sigma FIXI dikuadratkan dibagi dengan N besar kuadrat. Ini kalau populasi. Kalau untuk sampel, S sama dengan akar dari N dikali sigma FIXI kuadrat dikurangi sigma FIXI dikuadratkan dibagi dengan N kecil dikali N kurang 1. Tanda akar ini harus sampai ke bawah penulisannya ya, kalau tidak nanti dikurangi nilainya. Kenapa? Kalau misalkan kalian nulisnya enggak sampai ke bawah sini, nih biasanya nulisnya dari cuma sampai sini. Nah, coba sampai sini. Berarti kalian hanya mengakarkan pembilangnya saja, penyebutnya tidak diakarkan. Takutnya malah salah menghitung. Ini kan tentu saja akarnya ini berlaku untuk penyebutnya juga, makanya akarnya harus agak ditarik ke bawah, begitu. Kita langsung lihat ke contoh ya. Ini carilah simpangan baku data berkelompok berikut, ini intervalnya, kemudian ini frekuensinya. Tentu saja harus mencari nilai XI-nya, nilai tengahnya. Sama dengan yang tadi ya, cara mencari nilai tengah itu berarti 0 ditambah 29, kemudian dibagi 2. Kemudian untuk XI kuadratnya, berarti nilai tengahnya dikuadratkan. Misalkan ini 210,25 diperoleh dari 14,5 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Ambil koma-komanya, jangan dibulatkan. Misalkan jadi 210,2, jangan dibulatkan begitu ya. Ambil aja kalau misalkan ada 2 angka di belakang koma, tuliskan 2 angka di belakang koma. Kenapa? Agar lebih mendetail gitu. Kemudian ini terus semuanya. Kemudian ini ada FIXI kuadrat. Diperoleh dari mana? Iya betul, dari 3 dikalikan dengan 210,25. Kalau ini FIXI
Nah, berarti kalau ini mah 3 dikalikan 14,5. Jadi saat membuat tabel ini harap fokus agar tidak salah mengalihkan kolom mana dengan kolom mananya, begitu. Nah, kalau udah buat tabel yang seperti ini, baru kita masuk ke perhitungan. Karena ini disebutkan apakah dia sampel atau populasi, maka kita gunakan rumus yang populasi. Maka sigma sama dengan akar dari, tuh lihat sampai bawah ya akarnya, 60 itu berarti N besarnya ya, banyaknya frekuensinya 60. 60 dikalikan sigma Fi Xi kuadrat. Nah, karena ada tadi sigma Fi Xi kuadrat, berarti gunakan yang ini. 609.105 dikurangi sigma Fi Xi dikuadratkan. Beda ya, sigma Fi Xi kuadrat dengan sigma Fi Xi dikuadratkan. Nah, untuk yang sigma Fi Xi dikuadratkan, berarti tuliskan jumlah sigma Fi Xi-nya, jumlah Fi Xi-nya yaitu 5.580, kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan N besar kuadrat. N-nya tadi 60 kuadrat. Cara perhitungannya biar lebih mudah diuraikan. Kemudian yang ini 60 dikali 609.105. Boleh di sini ditulis hasilnya jadi berapa. Dikurangi ini 5.580 dikuadratkan juga berapa hasilnya. Dibagi 60 kuadrat 3.600. Nanti cara perhitungannya hasil yang ini 60 kali ini hasilnya berapa dikurangi yang ini. Yang 31 juta ini. Kurangi ini, kemudian sama dengan kan, bagi dengan 3.600 sama dengan kan, kemudian nanti di kalkulatornya akar, kalian tinggal pencet akar, terus answer. Atau boleh ditulis sini nanti berapa ini hasilnya, akar dari 1502,75 ternyata hasilnya adalah 38,765. Jadi simpangan baku dari data berkelompok ini adalah 38,765. Bisa dipahami ya untuk mencari simpangan baku. Kalau misalkan ditanyakannya, berapakah varians dari data berkelompok tersebut? Nih, kalau misalkan ditanya varians, karena kita sudah punya simpangan baku 38,765, berarti variansnya itu sigma kuadrat. Berarti tinggal 38,765 ini dikuadratkan. Atau lebih mudahnya lagi, kita tinggal nuliskan nih hasil dari yang ini. Tulis aja hasilnya. Jadi sigma kuadratnya atau variansnya adalah 1502,75. Kalau simpangan bakunya 38,765. Kemudian ini ada dispersi relatif. Dispersi relatif ini ada dua ya yang kita bahas. Yang pertama adalah koefisiensi variasi atau KV yang menggambarkan variasi dalam suatu distribusi relatif terhadap rata-rata hitungnya. Gunakan ukuran ini jika ada perbedaan yang sangat jauh dari besarnya nilai rata-rata hitung distribusi yang sedang dibandingkan, atau yang kedua, distribusi yang dibandingkan punya satuan pengukuran yang berbeda. Rumusnya KV sama dengan S per X bar dikali 100. S-nya itu simpangan baku, X barnya adalah rata-rata. Kemudian koefisiensi variasi merupakan ukuran dispersi relatif ya udah jelas tadi. Kemudian KV yang lebih kecil memiliki arti bahwa data tersebut merata dibandingkan yang lainnya. Sedangkan kalau lebih besar berarti datanya lebih bervariasi. Nah, untuk koefisiensi variasi kuartil sendiri atau KVK, ini K3 itu artinya kuartil ketiga ya, Q3 sama dengan Q3, K1 itu sama dengan Q1. Kemudian K3 di sini juga sama dengan Q3 dan K2 di sini sama juga dengan Q2. Jadi kuartilnya begitu. Oke, ini masuk kita ke contoh. Untuk mengevaluasi kinerja pegawai di suatu perusahaan, dilakukan tes kepribadian dan tes kemampuan bekerja. Rata-rata hitung dan simpangan bakunya untuk tes kepribadian adalah 79 dan 18. Sedangkan untuk tes kemampuan bekerja rata-rata 74, simpangan bakunya 16. Manakah yang lebih merata, nilai kepribadian atau nilai kemampuan bekerja? Nah, untuk mengetahui yang lebih merata yang mana, berarti kita harus tahu koefisiensi variasi yang lebih kecil. Nah, kita
cari dulu nih koefisiensi variasi untuk masing-masing tes. Untuk tes kepribadian, tadi disebutkan bahwa rata-ratanya adalah 79, berarti X barnya 79, simpangan bakunya 18 S-nya. Maka KV-nya berarti S18/79 dikali 100 hasilnya 22,78. Sedangkan untuk kemampuan bekerja, X barnya rata-ratanya 74, simpangan bakunya adalah 16. Jadi KV-nya 16/74 dikali 100 hasilnya 21,62. Cari yang lebih kecil nih karena kita mau mencari yang lebih merata. Ternyata kemampuan bekerja. Karena KV kemampuan bekerja lebih kecil dari KV tes kepribadian, maka tes kemampuan bekerja lebih merata daripada nilai tes kepribadian. Oke, untuk seperti biasa, Ibu akan berikan latihan soal, juga PR-nya di slide berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.